Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denaya Ifadia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map atau peta konsep yang sudah saya buat mengenai bab pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di slide pertama ini atau di bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, makna hak terlebih dahulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, di sini terdapat dua makna hak. Yang pertama ada makna hak asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada pribadi, manusia sendiri atau universal. Nah, selain itu ada juga makna dari hak warga negara. Hak warga negara adalah hak yang harus didapatkan setiap anggota dari sebuah negara, namun hak itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Nah, selanjutnya, apa sih itu kewajiban? Nah, makna kewajiban sendiri yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap orang. Kewajiban juga terbagi menjadi dua, ada kewajiban asasi. Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang untuk melakukan sesuatu. Nah, selain itu, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau upaya yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh setiap anggota warga negara yang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisah. Jika hak dan kewajiban itu tidak seimbang, maka akan terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat ataupun warga. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh-contoh dari hak warga negara dan juga kewajiban warga negara. Contoh hak warga negara yaitu contohnya seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya yang kedua ada hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Selain itu juga ada pun contoh mengenai kewajiban warga negara, yaitu kewajiban menaati hukum dan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya di slide yang kedua, di sini terdapat substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, di sini tuh terdapat tiga nilai-nilai. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan yang ketiga itu nilai praksis. Nah, nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan nilai yang sifatnya itu universal dan di dalamnya terkandung cita-cita dan juga tujuan. Nah, nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yaitu mengembangkan toleransi antar umat agama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan juga seimbang. Lalu yang kedua nilai kemanusiaan yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga ada nilai persatuan yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat ada nilai kerakyatan yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir nilai keadilan yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, itulah nilai-nilai dasar. Selanjutnya yang kedua ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental yaitu nilai yang dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, berikut adalah penjabaran mengenai nilai instrumental. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Itu terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan juga ayat 2. Lalu, hak kesamaan kedudukan dalam hukum, dalam pemerintahan, itu pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu pasal 27 ayat 2. Lalu, hak atas kewajiban bela negara, pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28, kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 dan 2, lalu hak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1, hak warga negara mengembangkan nilai-nilai budaya pasal 32 ayat 1, dan hak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan pasal 32 ayat 2. Selanjutnya perekonomian sosial itu pasal 33, kesejahteraan sosial pasal 34. Nah, itulah nilai-nilai instrumental yang terdapat dalam Pancasila. Selanjutnya yang ketiga ada nilai praksis. Nah, nilai praksis merupakan realisasi dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari oleh warga negara. Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati antar umat agama dan tidak memaksakan suatu kepercayaan atau agama orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua ada kemanusiaan yang
adil dan beradab, yaitu sifat tenggang rasa kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga yaitu ada persatuan Indonesia, itu sikapnya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilainya yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa menghargai ataupun menghormati hak-hak orang lain. Nah, itulah yang termasuk dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis yang di dalam substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, selanjutnya di slide yang terakhir ini saya mencantumkan identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, nilai atau sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, haknya yaitu memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Lalu kewajibannya itu menghormati sesama antar umat beragama. Lalu yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, haknya yaitu perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun kehidupan sehari-hari. Lalu kewajibannya itu mengakui persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan. Lanjut, yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, haknya yaitu hak ikut serta dalam pembelaan negara dan kewajibannya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, haknya yaitu hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, lalu kewajibannya yaitu ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum. Nah, yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, haknya yaitu hak mendapat jaminan sosial, kewajibannya yaitu menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.